Puskesmas Kandeman. Kali ini kita bakal bahas suatu kegiatan yang sedang berjalan juga di Puskesmas Kandeman. Dan kegiatan ini juga banyak dilakukan oleh puskesmas-puskesmas yang lain, yaitu Supin Polio. Sekarang sedang berjalan ya dok ya, Supin Polio ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Didi Rahmania di sini sebagai pembawa acara, dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebat, yaitu Dr. Afis Ica Tunisia. Selamat datang dok. Terima kasih sudah mau mampir di podcast mes kita ini yang masih sederhana. Oke, Dr. Afri Sica Tunisia ini dipanggilnya Dr. Sica aja ya. Oke. Dr. Sica ini sebelum masuk ke Supin Polio, saya pengen tanya dulu nih, kenapa sih Supin Polio ini bisa muncul kembali? Apakah ada kasus yang terjadi di sekitar Puskesmas Kandeman atau di Batang atau gimana? Iya. Jadi sebelumnya memang Supin itu kan merupakan Subpekan Imunisasi Nasional Polio ya. Nah, sebelumnya untuk anak-anak memang sudah mendapatkan dosis imunisasi, tapi tiba-tiba ada ini Supin. Itu karena memang di akhir tahun 2023, tepatnya di bulan November Desember, itu terdapat kasus baru. Ya, yang sebelumnya itu tidak pernah ada. Ya, yang pertama itu ada satu kasus di Klaten, Jawa Tengah, dan juga ada satu kasus di Pamekasan, Jawa Timur. Karena ada satu kasus baru itu ditetapkanlah sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Nah, untuk menanggulangi ini dari pusat itu mencanangkan program Supin Polio ini. Untuk menanggulangi dari kejadian luar biasa ini ya di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, termasuk di daerah Kabupaten Sleman, DIY dan sebagai perbatasan. Berarti kegiatan ini tuh tergantung dari mana kasusnya muncul ya dok ya? Nggak semua Indonesia, satu Indonesia seluruhnya mengadakan Supin Polio secara serentak ya? Iya, betul. Oke. Nah, sebelum ke kegiatan Supinnya nih dok, polio sendiri itu apa sih dok? Jadi polio itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya virus polio. Nah, virus ini bisa menyerang sistem saraf pusat, terutama yaitu saraf motorik atau yang biasa buat gerak. Itulah yang menyebabkan biasanya orang-orang atau anak-anak yang terjangkit virus polio bisa sampai ke kelumpuhan atau bahkan sampai ke kematian. Biasanya virus polio ini tidak ada gejala awalnya ya, namun di beberapa individu bisa juga ada mual, pusing, dan demam dan sebagainya, diare. Terus untuk 7-21 hari biasanya bisa sampai ke kelumpuhan, cukup cepat Dan cukup fatal ya? Iya. Nah, ini penularannya gimana sih dok, penyakit polio ini sendiri? Jadi penyakit polio ini jelas penularannya dari virusnya itu sendiri. Ya, virus itu bisa menyebar dari mulut, dari air, dari makanan yang terkontaminasi tinja atau kotoran yang ada virus polio ini. Karena ketika virus polio itu ada di tinja atau kotoran, itu bisa berdiam di situ cukup lama. Terus yang kedua ya yang jelas dari lingkungannya, kekebalannya itu memang kurang kuat terhadap si virus polio ini. Mungkin lingkungan yang kurang mendapatkan imunisasi polio secara lengkap. Nah, ketika seorang pasien sudah mengalami polio, sakit polio, apakah bisa sembuh atau tidak dok? Kalau untuk virus polio atau sakit polio ini itu tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi ketika seseorang itu sampai jatuh ke kelumpuhan itu tidak bisa untuk kembali sehat lagi. Jadi kelumpuhannya itu permanen. Ternyata cukup fatal ya risiko dari penyakit polio ini sendiri. Nah, kita masuk ke kegiatan Supin Polio ini ya dok. Nah, Supin Polio itu apa sih dok? Sebenarnya kegiatannya itu ngapain aja? Jadi seperti yang tadi ya, Supin Polio itu kan memang suatu kegiatan yang tujuannya untuk menanggulangi dari kejadian luar biasa yang sudah terjadi, dan juga untuk memutus rantai penularan dari si polio ini. Ya. Terus kegiatannya itu apa? Kegiatannya itu ada memberikan 2
2 tetes manis yang sering kita dengar. 2 tetes manis pada putaran 1 dan juga putaran 2. Jadi ini terjadi 2 putaran. Biasanya selangnya adalah 1 bulan. Nah, sasarannya sendiri nih dok, sasarannya ini anak-anak yang usia tertentu kah atau semua anak-anak boleh mengikuti supin polio ini? Kalau untuk sasarannya lebih ke anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi ketika imunisasinya itu sudah lengkap pun tetap harus mendapatkan supin ini. Meskipun belum lengkap pun juga boleh ya mendapatkan supin? Harus ya. Oke. Nah, dari supin polio ini kan diberikan imunisasi polio itu tadi ya dok ya. Berarti kan imunisasi biasanya ada efek sampingnya nih dok. Nah kalau supin polio, imunisasi polio sendiri ini efek sampingnya apa dok? Kalau imunisasi polio sebenarnya relatif aman ya, relatif aman, sangat-sangat aman. Jadi dari ratusan juta dosis yang sudah diberikan kepada anak-anak itu memang tidak menimbulkan efek samping apapun atau kejadian ikutan pasca imunisasi apapun. Ya, bahkan dari supin yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu kan dulu pernah dilakukan di PD Aceh pun juga tidak ada efek samping ataupun kipi. Jadi cenderung aman ya? Cenderung aman. Tapi ada nggak sih dok, kan biasanya rata-rata imunisasi itu bikin demam atau bikin mual muntah gitu. Ada nggak kasus yang ditemukan setelah anak ini diimunisasi polio ternyata muncul kejadian seperti itu? Iya. Kalau untuk kejadian demam itu kan hal yang wajar ya ketika seseorang itu mendapatkan imunisasi. Ya, itu tandanya kan memang ada respon dari itu. Jadi responnya itu adalah memberikan demam itu. Jadi nggak perlu khawatir kalaupun misal ada demam. Tapi nggak semua anak juga akan mendapatkan demam itu ketika mendapatkan imunisasi polio. Berarti efek samping yang tidak selalu muncul. Tidak selalu muncul. Nah jika sudah terjadi demam, apa yang harus orang tua lakukan dok? Yang pertama pasti jangan panik. Ya, panik kan nggak boleh. Terus yang kedua bisa anaknya dikompres dengan air hangat, ya, terutama di daerah lipatan-lipatan, memakai pakaian yang longgar, gitu kan. Terus pakai jangan malah di body jaket, jadi malah harus yang terbuka. Gitu. Minum air putih yang banyak supaya terhidrasi dengan baik. Gitu. Terus demamnya bisa turun. Kalau misalnya masih tetap demam terus ya berarti butuh obat untuk penurunan demam ya. Nah, supin polio sendiri ini waktu pelaksanaannya kapan aja dok? Sebenarnya sudah jalan dari bulan lalu untuk putaran pertama dan bulan ini mulai untuk putaran kedua. Jaraknya adalah 1 bulan. 1 bulan. Iya, antara putaran 1 dan 2. Nah, kalau misal ternyata sudah terlewat nih, kan nggak semua orang tua aware ya, kadang-kadang dengan informasi-informasi kesehatan yang diberikan kader mungkin tentang supin polio ini sudah terlanjur terlewat, apa yang harus dilakukan dok? Kalau memang sudah terlewat, berarti kan untuk kegiatan supinnya tidak bisa dikejar ya. Tapi kan masih ada imunisasi lengkap, imunisasi dasar lengkap yang salah satunya ya imunisasi polio itu. Biasanya ada 4 kali secara oral dan 2 kali secara injeksi atau suntikan, itu bisa dilakukan. Berarti insya Allah kalau dengan imunisasinya lengkap bisa lebih aman ya, masih aman ya untuk menghindari penyakit polio itu tadi. Iya, sebenarnya karena polio bisa dicegah dengan imunisasi itu. Ya, oke. Nah, untuk tempat pelaksanaan imunisasi polio sendiri ini dok, di mana dok? Supin polio. Kalau tempat pelaksanaannya memang banyak ya, bermacam-macam, bisa di TK, di sekolah dasar, bisa di posyandu, bisa di balai desa, itu tergantung dari puskesmas masing-masing. Berarti harus aktif ya, orang tua harus proaktif untuk menanyakan di mana adanya supin polio nih. Misal ada program harus nanya ke kadernya mungkin ya dok ya, kader di desa-desanya atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, nah cara dapatnya supin polio ini gimana dok? Ya orang tua bisa mendaftarkan anaknya ini gimana caranya? Langsung datang aja bawa fotokopi KK dan buku KIA. Oh, cuman 2 syarat itu aja. Iya. Cuman 2 syarat aja. Kalau misalnya sudah buku KIA sudah lewat ya cukup bawa ini aja, fotokopi KK. Fotokopi. Ya, oke, baiklah. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman ya mengenai polio, apa itu polio, resikonya bagaimana, dan apa itu kegiatan supin polio.
Dan di sini kita bisa tahu bahwa polio itu memang penyakit yang serius yang harus kita cegah sedini mungkin. Karena ketika seseorang sudah menderita penyakit polio akan permanen dan itu resikonya sangat besar ya, sangat fatal. Jadi sesegera mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun ya dok ya, harus segera dibawa ke posyandu untuk mensukseskan supin polio. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Sica atas waktunya dan ilmunya yang sangat banyak dan bermanfaat sekali untuk kita semua ya dan teman-teman juga di rumah. Sampai ketemu lagi di podcast Mes selanjutnya. Dadah.